Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perwakilan dari Nanas Production, dalam segmen Nanas Kajian. Kali ini kita dalam episode 1 jam lebih dekat bersama bintang tamu. Nah, kali ini kita akan kedatangan seseorang yang cukup fenomenal di dunia dakwah gitu ya, yaitu UAS. Nah, penasaran kan? Mari kita sambut UAS. Alhamdulillah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Nah, ini dia UAS yang kita maksud. Maksudnya UAS siapa sih? UAS itu Ustadz A. Suryana. Woi, Ustadz A. mantap. Suryana ya. Bukan UAS yang ada di TV-TV yang fenomenal yang viral itu. Oke. Sebenarnya saya agak apa ya namanya? Disebut ustadz itu agak masih jauh ya sebenarnya. Saya itu masih santri yang sedang belajar ngaji sebenarnya. Kalau ustadz itu seperti Ustadz Abdul Somad, mereka tuh ustadz beneran gitu kan, ustadz beneran dengan kemampuan dan kehebatannya. Ustadz Adi Hidayat, kemudian guru-guru saya di pesantren. Kalau saya sih masih santri sebenarnya. Kalau nggak layak maksudnya disebut ustadz gitu. Tapi ya. kalau dibandingkan dengan saya, wah jauh banget. Makanya saya panggil Ustadz nih. Ya. Jadi makanya saya dalam nama saya sering saya sematkan Akang aja gitu, maksudnya nggak ada nama ustadz. Tapi kalau orang-orang sih bisa seperti ibu-ibu, saya isi kajian di pengajian ibu-ibu di Majelis Taklim gitu kan, mereka suka nyebut ustadz ke saya, itu sih hak mereka. Iya. Tapi saya tidak mengharuskan dan saya tidak melarang gitu kan, terserah itu. Tetapi saya sendiri pribadi tidak menyematkan nama ustadz di belakang nama saya gitu kan, Kang Isur. Makanya tapi macam-macam, ada yang bilang Kang Isur, ada A Isur. Kalau santri-santri sih di pesantren disebutnya A Isur. Ada juga Cep Isur, Jang Isur. Enggak, kalau Neng Isur mah enggak. Cep Isur enggak. Saya ucapkan terima kasih juga kepada AA atau Akang atau Ustadz ini. Terserah. Ustadz aja lah ya. Akang aja lah. Oh, Akang, siap. Terima kasih kepada Akang Isur telah menyempatkan hadir di segmen ini. Siap. Kemudian sekarang sibuk apa itu aja, Kang? Sibuk kan? Saya sih ngurus budak, Bang. Ngurus budak. Oh, berarti sudah punya anak. Isuk-isuk muai orok, kayak ada berang ngadu orok gitu. Ngorok tetangga gitu. Enggak, kalau saya sih di sekolah ya. Oh, di sekolah. Ngajar apa? Ya, guru piket. Ya, saya di sekolah sih ya. Sekolah kesibukan setiap hari gitu kan. Kadang-kadang juga ada kegiatan di pesantren. Oh, berarti aktif di pesantren juga ya? Ya, alhamdulillah masih aktif di pesantren. Tapi di sela-sela kesibukan saya juga kan sering memantau nih IG, Facebook Kang Isur ini. Oh, iya. Ternyata cukup banyak dakwahnya gitu. Apakah itu tidak mengganggu kesehariannya di sekolah? Gitu? Enggak, saya kadang kan ada yang undang. Kalau kadang ada yang undang juga, itu nggak mengganggu di waktu saya kerja gitu kan. Oh, iya. Karena acaranya malam atau hari libur gitu. Berarti itu Kalau saya rutin sih ya, kalau bagi-bagi teman-teman semua yang mau ikut gitu kan, di Sabtu kedua itu di Masjid Baitur Rahman suka ada kajian rutin. Iya, itu Majelis Taklim, Majelis Zikir Asyifa Mubarak namanya. Saya juga suka ada di situ. Kemudian Sabtu ketiga saya suka ada di Majelis Taklim Al Mubarakah. Kalau itu untuk ibu-ibu sih, untuk pengajian ibu-ibu, tapi anak muda juga suka ada saya lihat. Berarti terbuka untuk umum. Tapi bukannya artinya saya suka lihat ada anak muda di situ saya jadi terganggu, pandangan saya jadi kesana, enggak ya. Maksudnya suka ada lihat gitu kan, karena beda kan, ada ibu-ibu sama anak muda kan beda dari raut wajah juga beda kan, kelihatan di situ suka ada. Tapi ada juga kajian khusus, rencana juga saya sama teman saya, rekan saya yang ada di Bandung, di pesantren Al Barok itu akan ada diadakan kajian khusus anak muda. Itu setiap sebulan 2 kali, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, saya lupa lagi. Kemudian nanti insya Allah nanti di share atau di Instagram saya atau di Facebook saya atau di sosial media saya tentang kajian itu khusus anak muda ya. Saya insya Allah ngisi juga cuman teman-teman saya juga, rekan-rekan saya yang ada di Bandung, kemudian teman-teman yang lain yang ada di pesantren juga insya Allah membantu. Berarti kayak SIP gitu ya, gerakan Ustadz Hanan anak Ataki. Insya Allah, khususnya di daerah saya lah, di daerah sana. Kalau tadi kan bicara soal IG, nah IG-nya Kang Isur ini apa ya? IG saya Isur Suryana 99. Nah, buat kalian yang punya IG silahkan di follow Instagramnya Kang Suryana buat mengetahui perkembangan dari rencananya tadi. Wajib di fallback nggak? Ya itu tergantung dari kebijakan akangnya sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong tadi dari rumah ke studio kita ini macet nggak itu, lancar di jalan?
Jadi gini, saya waktu tadi di rumah, saya bilang sama istri saya, Bu, mana kunci mobil? Saya kan gitu. Oh iya. Oh nggak ada, cina. Lo kemana kunci mobil? Emang kita nggak punya mobil? Oh iya, saya lupa gitu kan. Ya udah saya berangkat aja ke motor kan, pakai motor gitu. Tapi alhamdulillah sih lancar, nggak ada masalah. Kemudian juga tepat waktu ya, on time ya. On time banget ini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Cukup pemeris juga ya nih Ustadz kita ini, Ustadz Kang Isur ya. Cukup seru, asik orangnya. Dan juga teman-teman, Kang Isur ini kan dari dakwah-dakwahnya selalu diselipin yaitu komedi-komedi humor lah buat kita nggak boring ya Ustadz, biar kita ketawa-tawa sebagai jamaah. Nah ngomong-ngomong, di rumah itu sama istri suka bercanda nggak itu sama anak gitu? Ditanya aja tukang beca, kalau di rumahnya suka ngebeca nggak? Oh iya, Nggak. cukup simpel ya. Nggak, maksudnya kalau wayang yang suka wayang itu di rumah kan nggak mengawayang juga gitu kan. Berarti nggak bercanda sama istri? Ya maksudnya ya kadang bercanda sama istri supaya ada apa namanya, itulah indahnya pernikahan gitu ya. Nah itu enaknya tuh sedikit kan, lobana gurihna tadi. Ya itu bumbunya mungkin. Nah kan Ya? di 2018 sampai 2019 ini banyak gerakan pemuda hijrah gitu, banyak orang yang berhijrah. Nah menurut Akang itu gimana sih hijrahnya sekarang, zaman sekarang gitu? Maksudnya pengertian hijrah. Ya pengertian hijrah, konsep dari hijrah itu sebenarnya Konsep bagaimana? hijrah itu sebenarnya ada dua makna ya. Makna pertama itu hijrah dalam arti lugot, kalau bahasa Arab itu atau bahasa itu pindah tempat gitu ya. Seperti halnya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, disebut kaum muhajirin kan, dan disambut oleh kaum ansor pada waktu itu pindah tempat. Dan yang kedua ada hijrah menurut maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu artinya pengertian hijrah secara makna, artinya perpindahan suatu perbuatan akhlak gitu ya, pribadian artinya yang tadinya buruk kemudian menjadi lebih baik. Dan konsep hijrah itu ada dua yang harus dilakukan oleh seseorang yang mau hijrah. Yang pertama ada yang harus ditinggalkan, yang kedua ada yang harus dituju. Nah itu yang pertama, yang harus ditinggalkan apa? Perkara-perkara buruk pada masa lalunya itu harus ditinggalkan, jangan dilakukan lagi. Kemudian ada yang harus dituju, tujuannya apa? Untuk menjadi yang lebih baik, kesananya menjadi menggapai sebuah ridho Allah Subhanahu wa taala atau mardotillah. Jadi harus ada itikad bahwa dirinya itu ada yang harus ditinggalkan perkara buruknya, dan ada yang harus dituju adalah perkara yang baiknya, yaitu perubahan akhlak. Itu hijrah sebenarnya. Dan lebih dalamnya itu dia bertobat kepada Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kudu gagancangan menggapai magfirah, lebih cepat ya. Wasari'u itu kudu gagancangan menggapai magfirah Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan. Kita kan mudah-mudahan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrah dari konsep yang benarnya itu kan dari berpindah dari yang keburukan menjadi kebaikan. Nah kalau sebaliknya gimana itu? Dari baik menjadi buruk? Kan manusia itu dibagi tiga dalam konteks untung rugi. Nah, gitu kan? Yang pertama, manusia itu dikatakan rugi apabila hari ini sama dengan hari kemarin. Yang kedua, orang itu dikatakan celaka apabila hari ini kok lebih jelek daripada hari kemarin, gitu kan? Kemudian ada orang yang beruntung, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang yang beruntung. Makanya kalau kebalikannya, dia asal baik menjadi buruk, berarti dia termasuk orang yang celaka. Hari ini kok lebih buruk daripada yang kemarin, harusnya kan lebih baik gitu. Minimal sama, walaupun sama itu termasuk orang yang rugi sebenarnya. Harusnya itu hari ini harus lebih baik pada hari kemarin seperti itu. Nah kemudian saya ini kan sering berjelajah, sering adventure gitu ya ke kampung-kampung di sana gitu, banyak belusukan kayak di sana lah, kayak petinggi belusukan. Saya sering melihat sore-sore gitu ada anak muda pakai motor atau pakai mobil atau berduaan jalan, istilahnya pacaran lah, mereka kayak pacaran gitu, berjalan berdua pakai motor. Apakah itu puasanya sah atau batal? Kan gini ya, pertanyaan tadi kumaha hukumna anu bobogohan puasa tapi bobogohan, puasana batal apa henteu? Puasana teu batal kecuali kabogohna ditelegang gitu. Berarti batal, ada sebab digayam teh kan membatalkan puasa. Konsepnya gini, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, atau yang merusak pahala puasa. Nah, pacaran ini adalah sesuatu perbuatan yang merusak kepada pahalanya puasa. Ya, puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Ngapain puasa tapi nggak punya pahala, apalagi mendapatkan derajat takwa. Kan kita itu puasa tuh ingin mendapatkan derajat takwa. Nah kemudian kita ingin mendapatkan pahala. Bagaimana mendapatkan derajat takwa, pahalanya pun dia nggak punya kan gitu. Makanya
kan yang namanya juga pacaran tuh kan kadang-kadang mulut ngobrol tapi tangan lengan makan piknik. Baru jelajah. Itu masalahnya gitu kan. Dan itu sangat bahaya dan bisa merusak pahala gitu ya. Berarti, artinya setiap orang tuh dari mulai fajar shadiq, artinya dari mulai awal puasa sampai maghrib kadang-kadang pahalanya tuh berkurang gitu kan, karena melalui aktivitasnya itulah ya. Kadang-kadang kan orang tuh dari begitu maghrib tuh ada yang dapat pahalanya itu 50%. Loh, 50%-nya kemana? Pakai ngomongin orang, pakai hina orang, bahkan gelut yang pemajikan pakai nyarikan budak. Nah, terus kan itulah yang paling sulit itu untuk menjaga amalan pahala puasa. Dan jangan juga berpikiran setelah maghrib tuh kita bebas. Enggak ya, jangan sampai seperti ini. Apa enggak si ibu itu kita lagi puasa, kayak maghrib, nah gitu ya. Artinya 24 jam kita harus berpuasa, menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa. Artinya bahkan 11 bulan setelah Ramadan kita harus jaga itu. Kan kita nih latihan selama 1 bulan, harus jaga sampai 11 bulan. Berarti full aja ya selama 1 tahun itu jangan. Ramadan itu harus, kita pun harus menjaga akhlak itu supaya puasa kita ini berhasil dan lolos gitu. Maksudnya lulus dan kita mendapatkan derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang orang tuh supaya pahalanya pun saya mau tidur aja setelah subuh, bangun-bangun maghrib, wah sholatnya gimana tuh ya itu. Makanya ya nggak usah gitu juga. Bahkan pas subuh tidur bangun-bangun malam takbiran, wah yang juga sahur terbuka artinya. Nah kan mungkin setelah video ini tayang banyak orang yang bertanya-tanya berapa sih kalau ngundang UAS Kang Isur Suryana ini, berapa sih tarifnya gitu Pak? Saya nggak nentuin tarif ya, saya pernah juga beberapa orang yang nge-WA ke saya berapa sih, saya enggak sih, terserah, penting ngawas ya lah gitu kan, ngaji dulu itu mah masalah belakangan gitu kan. Yang manajer jam coklat hiji jeung kopi hidup enggak gitu ya. Enggak, saya enggak ngasih tarif sih, enggak, itu mah terserah. Saya diundang pun saya udah bahagia, artinya saya sudah bisa ada lahan untuk saya berdakwah di situ. Tapi kalau misalkan ada orang nih yang tetap ingin mengontak atau ingin membooking gitu UAS ini, kemana gitu booking? Bisa lewat DM atau WA? Saya kasih tahu ya, sebelum ngontak saya untuk undang saya dakwah, kalau bisa sebulan sebelumnya. Oh, buat jadwal padat berarti ya? Bukan, supaya bisa aya waktu saya keur ngapalkeun. Bisa di IG saya, di Facebook saya juga ada beberapa orang sih yang suka nge-inbox kalau mau undang, atau ke DM saya di IG juga ada. Kalau nggak punya nomor WA saya gitu kan. Kalau ada orang yang dekat saya sih punya nomor WA saya juga, saya suka ngontak lewat WA gitu ya. Pokoknya nanti WA IG-nya ada di deskripsi. Nah, sampailah kita pada ujung acara. Oh, udah beres nih. Udah beres kita sesi kebersamaan kita. Ini kan bulan puasa nih, setelah saya maghrib saya ada jadwal nih. Oh, ada jadwal. Jadwal buka puasa. Oh iya, sama berarti. Oh, sama. Sama. Nah, sekarang pesan-pesan dari Kang Isur nih, bagaimana nih untuk masyarakat luas? Ya, pesan kopi, terus pesan kayak di warung ya. Oh, pesan rokok. Pesan moral. Oh, pesan moralnya, oke. Pesan moral. Oke, jangan main-main terhadap perjuangan teman-teman semua. Ya. Apabila Anda bermain-main terhadap perjuangan, jangan harap Anda mendapatkan keseriusan daripada keberhasilan, karena perjuangan tidak sebecanda itu. Oke, itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian ingin bertanya sesuatu dengan Ustadz Isur ini, silahkan komen di bawah. Saya Hendrik Andiansyah dari Ngenes Production bersama Kang Isur, Ustadz Isur. Semoga bermanfaat dan Amin. Sampai jumpa lagi.